Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk terus rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal 14 ayat 21 yang berbunyi demikian. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ya, ini adalah salah satu bagian yang terus menjadi peringatan yang kita perlu taruh dalam kehidupan kita ya. Apa yang dituliskan dalam Amsal ini ada hubungan langsung dengan apa yang Yesus sendiri ajarkan. Seperti tercatat dalam Kisah 20 ayat 35. Ya, pada satu waktu Paulus juga menyampaikan hal yang sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi sama seperti apa yang tadi kita baca di Amsal 14 ayat 21 ya, bahwa orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita itu mengalami, ada janji untuk mengalami kebahagiaan, ada janji untuk memperoleh berkat. Sama seperti apa yang kita akan belajar hari ini, berkat memberi. Ya, berkat ketika kita memberi ada berkat-berkat yang luar biasa. Kenapa ada berkat waktu kita mau memberi kepada orang-orang yang menderita atau orang-orang yang berkekurangan? Ya, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Pertama, Allah sangat peduli terhadap orang-orang yang menderita atau orang-orang yang miskin. Ini tercatat di dalam Mazmur 35 ayat 10. Kita bisa belajar demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Jadi kita melihat ayat ini jelas memberitahu, ya, kita punya Allah yang sangat peduli pada orang-orang yang menderita, orang-orang yang berkekurangan, bahkan dalam ayat ini dikatakan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin. Amsal 22 ayat 22 sampai 23 juga mencatat demikian. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Hari ini kita juga kembali diteguhkan ya. Firman Allah berkata Allah itu peduli pada orang-orang yang berkekurangan, ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam sengsara. Anak yatim, janda adalah kelompok yang paling rentan ya dengan kekurangan, kelemahan di dunia yang ada sekarang ini ya. Karena pada orang-orang ini kadang-kadang tidak punya banyak pilihan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Tuhan ingin kita sebagai umat-umat Tuhan bermurah hati. Sama seperti Tuhan peduli kepada orang-orang ini. Tuhan ingin kita juga memperhatikan kebutuhan orang-orang yang berkekurangan. 2. Kenapa ada berkat ketika kita memberkati atau memperdulikan orang-orang yang dalam kelemahan? Karena ketika kita mempedulikan mereka yang lemah, yang miskin, yang dalam kekurangan, kita justru sedang memuliakan Tuhan. Amsal 14 ayat 31 mencatat demikian. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bapak Ibu Saudara, waktu kita menaruh belas kasihan, memberikan perhatian, bahkan memberikan apa yang kita miliki, ya, untuk berbagi dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Firman Allah berkata, kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi ini adalah salah satu bagian ya, kita menghormati Allah dengan memperlakukan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sengsara dengan baik. Jadi mari kita belajar ketika kita mungkin lihat orang yang miskin, orang yang sengsara, orang yang berkekurangan, apa ya yang ada dalam pikiran kita ketika memandang orang-orang tersebut. Ya, orang-orang tersebut itu diciptakan sama seperti kita menurut gambar Allah. Allah juga peduli kepada mereka. Jadi dengan mengasihi orang-orang yang berkekurangan, tetapi kita juga mengingat mereka adalah ciptaan Allah, kita menghormati Allah dan bertindak dengan iman. Jadi mari kita belajar ada berkat yang luar biasa. Ketiga,
Ya, Tuhan ingin kita juga memberkati orang-orang yang miskin, karena itu keinginan Tuhan ya. Tuhan akan memberkati kita karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Mazmur 41 ayat 1 berkata demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang miskin. Tuhan akan menyelamatkannya pada waktu kesusahan. Amsal 19 ayat 17 berkata begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi hari ini kita melihat ya, ada kebahagiaan ya ketika kita memberkati orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa kita memberi dengan sukacita? Karena ada berkat yang juga Tuhan sediakan bagi kita. Paulus dalam nasihat kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 mulai ayat 7 ya sampai ayat 11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sekalipun dalam segala hal berkelimpahan, dapat berbuat baik kepada siapapun juga. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan dengan cuma-cuma, ia memberikannya kepada orang miskin, kebenarannya untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia akan menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga kamu dapat memberi dengan murah hati dalam segala hal, yang oleh karena kami akan membangkitkan ucapan syukur bagi Allah. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Ya Bapak, Ibu, Saudara, ada berkat luar biasa ketika kita mau memberi belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi mari kita juga menggunakan ya prinsip-prinsip yang Yesus sudah ajarkan untuk dapat memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan kerelaan hati, sehingga motivasi kita ketika memberi bukan untuk memperoleh sanjungan. Ya, motivasi kita ketika memberi adalah motivasi yang baik ya, sehingga dengan itu kita dapat justru memperoleh berkat. Ayat dalam Lukas 12 ayat 12 sampai 14 mencatat demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau sahabat saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, firman Allah mengingatkan kita hati-hati dengan motivasi kita. Ketika kita memberi, berikan saja tanpa harus meminta atau kita mengharapkan ada balasan, karena justru Tuhan yang akan memberkati kita. Yang terakhir, kenapa kita memberi, ada berkat dalam memberi? Ketika kita memberi ya dengan penuh sukacita, itu adalah bagian kita sedang justru memberitakan, melatih supaya Injil itu juga disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. 2 Korintus 8 ayat 9 mencatat demikian. Kasih karunia ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya, yang meskipun kaya menjadi miskin karena kita, sehingga kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Ya, jadi kalau kita memberi dengan murah hati, kita itu justru mewakili satu tindakan rohani yang paling kuat ya. Ketika kita memberikan dalam keberadaan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, kita juga belajar memberitakan Kristus. Kita memberi karena Kristus sudah memberikan lebih dulu kepada kita. Jadi berikanlah dengan sukacita, berikanlah dengan kerelaan hati. Nah, apa yang kita dapat ingat ketika kita memberi kepada orang-orang yang miskin? 1 Yohanes 3:18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena itu mari kita memberikan dengan sukacita, apapun yang kita dapat berikan.
Ya, kita memberikan kebutuhan-kebutuhan fisik. Ya, mungkin itu kebutuhan-kebutuhan makanan, minuman, atau mungkin materi yang kita punya. Ya, jangan menutup hati kita untuk kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata begini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi dari ayat ini kita belajar, kalau kita punya harta duniawi dan kita mampu untuk memberikannya, mari memberikan kepada orang yang membutuhkannya. 2, kita juga bisa memberi untuk memenuhi kebutuhan psikis. Dalam artian mental, cara berpikir, kita membagikan hikmat ya. Misalnya kita lihat ada beberapa kondisi ya yang kadang-kadang terjadi sehingga seseorang ada dalam keadaan berkekurangan. Misalnya ada sesuatu yang buruk yang terjadi ya karena disakiti atau mengalami kejahatan-kejahatan. Tapi ada juga yang terjadi karena ada kemalasan-kemalasan. Nah, kita dapat memberi hikmat, mengingatkan supaya mereka kemudian juga rajin bekerja. Yang ketiga, kita juga dapat memberi dengan memenuhi kebutuhan rohani. Ketika kita membagikan sesuatu, memperhatikan sesuatu, kita juga dapat menyembuhkan hati ya. Kadang-kadang ada orang yang mengalami kekurangan karena mereka bergumul dengan dosa. Ya, kita bisa belajar untuk terus peduli, dan pada saat yang sama kita membantu mereka juga supaya kehidupan rohani mereka semakin baik. Jadi hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan berkata, orang yang menaruh belas kasihan akan berbahagia. Ada berkat Tuhan karena Tuhan sendiri sudah memperdulikan. Tuhan sendiri ingin kita memuliakan Dia. Tuhan ingin memberkati orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya Tuhan juga akan memberkati orang-orang yang menyampaikan kabar kebenaran melalui perbuatannya. Teruslah memberi karena ada berkat dari memberi. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang terus memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 081327420088. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk berkat firman-Mu, mengajar kami untuk memberi dengan sukacita. Ada kebahagiaan dari orang-orang yang menaruh belas kasihan. Biarlah Engkau dapati itu pada kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kami dapat memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lainnya dengan penuh sukacita. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat memperhatikan satu dengan yang lain dengan penuh kerendahan hati, penuh kerelaan hati, sehingga kami akan mendapati diri kami berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus karena Engkau yang telah menyerahkan diri-Mu untuk membebaskan seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Mu suatu umat kepunyaan-Mu sendiri yang rajin berbuat baik. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.